Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Jangan lupa ya, buat Anda yang punya cerita pengalaman mistis, silahkan kirimkan cerita Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi, maupun lewat WA admin. Boleh gunakan voice note kalau Anda malas mengetik, dan durasinya bebas, boleh 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Baik, untuk kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Melihat Hantu di Jalan Tol. Wangsa, pengusaha pemilik pabrik, dan Yadi adalah karyawannya, sedang dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi salah seorang rekanan mereka di luar kota Jakarta. Hari sudah menjelang malam ketika mereka berangkat pulang dari pabrik rekan bisnis mereka tersebut. Saat itu, di pabrik tersebut sudah mulai shift ketiga. Mereka berdua pulang dengan mengendarai sebuah mobil pick-up. Yadi yang mengemudi dan Wangsa duduk di sampingnya. Mereka hanya berdua saja. Wangsa adalah seorang pengusaha yang cerdas dan pemberani. Dia selalu mengutamakan hal-hal yang logis dalam segala permasalahan yang dihadapinya. Jika ada pernyataan yang tidak sesuai logika, pasti akan dibantahnya. Dengan kecerdasannya, Wangsa selalu bisa membuktikan bahwa segala sesuatu itu pasti sesuai nalar. Berkat pemikirannya yang logis, dia terhindar dari beberapa macam percobaan penipuan yang dilakukan orang-orang yang pura-pura mau berbisnis dengannya. Saat ini Wangsa yang duduk di samping Yadi tidak banyak berbicara. Sepertinya dia merasa sangat capek. Seharian ini aktivitasnya sangat padat. Perjalanan pulang tersebut memakan waktu lebih dari 1 jam sebelum mereka sampai di gerbang tol terdekat. Letak pabrik rekanan tersebut memang di daerah pinggiran, di mana masih banyak persawahan dan perkebunan lokal. Tambahan lagi, kondisi jalan yang tidak mulus membuat perjalanan mereka terasa tidak nyaman. Yadi harus mengendarai mobil tersebut dengan ekstra hati-hati agar tidak banyak mengalami guncangan akibat jalan yang tidak rata itu. Malam itu hujan gerimis. Mereka melintasi daerah yang tampak seperti perkebunan karet. Suasana mendadak terasa mencekam. Entah kenapa Wangsa merasa merinding. Dia mencoba menenangkan dirinya. Wangsa lalu memperhatikan jalan di depan mereka. Jalan yang gelap tanpa penerangan itu seolah tak berujung. Pohon-pohon di sisi jalan tersebut terlihat berkelebat terkena sorot lampu mobil mereka. Tak begitu jauh di ujung jalan dekat tikungan, sorot lampu mobil mereka menerangi sesuatu. Sesuatu yang menurut Wangsa tidak lazim. Seorang perempuan yang berpayung tampak sedang berdiri di sisi kiri jalan. Perempuan itu memakai baju seperti gaun panjang berwarna merah, warna yang sama dengan warna payungnya. Rambut perempuan itu panjang dan dibiarkan lurus tergerai menutupi wajahnya. Wangsa merasa aneh. Dia bingung melihat ada orang yang berdiri di tengah perkebunan ini pada jam seperti ini, tepatnya jam setengah 10 malam. Dia melirik Yadi yang terus berkonsentrasi mengemudi. Yadi sepertinya tidak melihat perempuan itu, atau dia memang mengabaikannya. Wangsa yang merasa penasaran bermaksud melihat seperti apa rupa perempuan itu. Mungkin dia penduduk desa di sekitar tempat ini, perempuan yang sakit ingatan, atau mungkin juga orang yang sedang stres. Waktu dia menunggu sampai mobil mereka melintas tepat di depan si perempuan berbaju merah itu, Yadi terus mengemudi dengan mempertahankan kecepatannya, tidak melambat tetapi tidak juga bertambah cepat, mengingat kondisi jalan yang jelek. Mobil mereka semakin mendekati tempat perempuan itu berdiri. Begitu mobil tersebut melintas tepat di depan si perempuan, Wangsa yang sedari tadi penasaran langsung menengok ke arah perempuan itu. Ketika Wangsa memandangnya, perempuan yang sedang menunduk itu mengangkat wajahnya. Mereka saling bertemu muka. Rambut perempuan itu seperti tertiup angin, tersibak memperlihatkan wajahnya. Wangsa tercekat. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut bukan kepalang. Wangsa melihat seorang perempuan dengan wajah kosong. Tak ada apa-apa di wajahnya. Tidak ada mata, hidung, bibir, atau apapun. Kosong. Perempuan itu bermuka rata.
Di tengah gerimis malam itu, Wangsa melihat sesuatu yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Membayangkan pun tidak pernah. Anehnya, Wangsa seolah-olah bisa merasakan kalau saat itu perempuan bermuka rata itu seperti sedang tersenyum mengejeknya. Perempuan itu seperti menyeringai, walaupun jelas terlihat tidak ada apa-apa di wajahnya. Wangsa ketakutan. Perempuan itu pasti bukan manusia. Tidak ada manusia berwajah seperti itu. Saking takutnya Wangsa terdiam, tidak mampu bergerak. Mobil terus melaju melewati tempat perempuan itu berdiri. Beberapa saat kemudian, barulah Wangsa bisa menggerakkan tubuhnya. Bayangan wajah yang kosong dari perempuan muka rata itu terus tergambar di benaknya, seolah-olah mengikutinya, seolah-olah terus hadir bersamanya. Wangsa tidak berani menengok ke belakang, biarpun mobil mereka sudah berbelok dan semakin menjauh dari tempat perempuan itu berdiri. Selama bertahun-tahun, Wangsa tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini. Dia yang dikenal sebagai orang yang cerdas, penuh logika dan pemberani, sekarang merasa begitu lemas, merasa begitu takut. Keringat tampak terus bercucuran membasahi dahinya. Yadi tampaknya tidak memperhatikan hal itu. Dia terus berkonsentrasi mengemudi. Wangsa yang belum bisa menghilangkan rasa takutnya hanya berdiam diri. Sosok perempuan bermuka rata itu melekat erat di pikirannya. Tubuhnya terasa lemas seolah-olah tidak bertulang. Dia bahkan tidak sanggup menggerak-gerakkan jari jemarinya. Dadanya berdebar-debar kencang dan keringat dingin terus bercucuran di wajahnya. Padahal AC mobil itu cukup dingin. Ditambah lagi saat itu sedang gerimis. Beberapa menit berlalu, Wangsa berusaha menenangkan dirinya. Walaupun dia merasa tidak sanggup untuk bergerak, Wangsa memaksakan diri berbicara bertanya kepada Yadi. "Kak, kamu tadi melihat perempuan berbaju merah yang memakai payung berdiri di pinggir jalan itu?" Tanpa mengalihkan pandangannya, Yadi mengangguk. Wangsa tak bisa menahan rasa takut atas apa yang dilihatnya barusan. Dia menceritakan apa yang dirasakannya itu kepada Yadi. "Perempuan itu setan, hantu. Aku melihatnya. Mukanya rata. Perempuan itu hantu bermuka rata." Kata-kata itu keluar begitu lancar dari mulutnya. Wangsa mengatakan itu dengan setengah berteriak. Dia histeris. Dia hampir mengguncang-guncang bahu Yadi, seandainya saja dia tidak ingat karyawannya itu sedang mengemudi. Yadi terdiam, tidak segera menjawab. Dia kembali mengangguk perlahan. "Aku juga merasa aneh, tapi aku berusaha untuk tidak menghiraukannya. Di daerah sepi seperti ini, memang bisa saja muncul hal-hal yang aneh," sahut Yadi menengok sebentar ke arah Wangsa. Si pemberani itu tampak pucat pasi. Dia syok dengan kejadian yang baru saja dia alami. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.